Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Oktaria dengan NPM 21311097 Farmasi Jusa. Oke, di sini saya akan memaparkan hasil PPT yang saya buat dengan judul pengaruh cara pemberian obat. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari penyerapan atau absorpsi obat, penyebaran atau distribusi obat, mekanisme kerja atau metabolisme obat, dan pengeluaran atau ekskresi obat. Dengan kata lain, farmakokinetik adalah mempelajari pengaruh tubuh terhadap suatu obat. Maksudnya, bentuk sediaan dan cara pemberian merupakan penentu dalam memaksimalkan proses absorpsi obat oleh tubuh karena keduanya sangat menentukan efek biologis suatu obat seperti absorpsi, kecepatan absorpsi, dan bioavailabilitas atau total obat yang dapat diserap, atau cepat atau lambatnya obat mulai bekerja, lamanya obat bekerja, intensitas kerja obat, respon farmakologik yang dicapai, serta dosis yang tepat untuk memberikan respon tertentu. Selanjutnya ada farmakokinetik atau kinetika obat adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetik mencakup 4 proses, yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi bentuk utuh atau bentuk aktif sebagai proses eliminasi obat. Maksudnya, obat sebaiknya dapat mencapai reseptor kerja yang diinginkan setelah diberikan melalui rute tertentu yang nyaman dan aman, seperti suatu obat yang memungkinkan diberikan secara intravena dan diedarkan di dalam darah langsung, dengan harapan dapat menimbulkan efek yang relatif lebih cepat dan bermanfaat. Kemudian ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Bergantung pada cara pemberiannya. Tempat pemberian obat adalah saluran cerna atau mulut sampai rektum, kulit, paru, otot, dan lain-lain. Internal adalah rute pemberian obat yang nantinya akan melalui saluran cerna. Penggunaan parenteral digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna, dan untuk obat seperti insulin yang tidak stabil dalam saluran cerna. Pemberian parenteral juga digunakan untuk pengobatan pasien yang tidak sadar. Absorpsi obat adalah gerakan suatu obat dari tempat pemberian masuk ke dalam aliran darah. Untuk obat-obat tertentu harus mengalami transport aktif untuk melewati membran biologik guna mencapai aliran darah. Terdapat berbagai cara pemberian obat, yaitu sublingual, peroral, perektal, topikal. Topikal yaitu melewati kulit, kornea, vagina, dan mukosa hidung. Inhalasi dan suntikan itu ada subkutan, intramuskular, intravena, dan intratekal. Kemudian ada distribusi. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Kemudian ada metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin atau keringat, ludah, payudara, kulit, dan traktusintestinal. Hal-hal lain terkait farmakokinetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sehingga setengah dari obat dibuang dari tubuh. Yang kedua ada onset, puncak, dan durasi kerja obat. Onset adalah waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya. Waktu onset ini sangat tergantung pada rute pemberian dan farmakokinetik obat. Puncak adalah waktu di mana obat mencapai konsentrasi tertinggi dalam plasma.
Setelah tubuh menyerap semakin banyak obat, maka konsentrasinya di dalam tubuh semakin meningkat, sehingga mencapai konsentrasi puncak respon. Durasi kerja obat adalah lama waktu obat menghasilkan suatu efek terapi atau efek farmakologis. Yang terakhir, sebelum menggunakan obat harus diketahui sifat dan cara pemberian obat agar penggunaannya tepat dan aman. Selain itu, harus diperhatikan pula tentang beberapa penggolongan obat. Penggunaan obat, kapan waktu minum obat yang tepat, bagaimana interval pemberiannya, apa efek samping dari obat yang digunakan, bagaimana menyimpan obat yang baik, dan bagaimana cara memusnahkan obat yang benar. Sekian penjelasan saya tentang cara pemberian obat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.